Asuransi syariah. Di sini kita akan membahas tentang asuransi syariah. Dalam pokok bahasan kali ini terdapat 4 macam pembahasan, yaitu tentang pengertian dan sejarah berdirinya, prinsip-prinsip, perbedaan asuransi syariah dan konvensional, serta juga kendala dan strategi dalam pengembangan asuransi syariah. Sebelum jauh terkait materi asuransi syariah, ada sedikit tambahan market update terkait Lembaga Jasa Keuangan Syariah atau LJKS. Lembaga Jasa Keuangan Syariah itu dibedakan menjadi 3, ada perbankan syariah, ada industri keuangan non-bank syariah, ada pasar modal. Saat ini kita akan belajar mengenai industri keuangan non-bank syariah terkait peransuransian syariah. Itu dibagi menjadi 3, ada perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah. Dari sini dapat diketahui bagaimana pesatnya perkembangan sebaran pelaku industri keuangan di segi non-bank syariah di Indonesia yang sudah tersebar hampir seluruh penjuru Indonesia. Data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terkait perkembangan industri keuangan non-bank syariah. Dalam data terkait perusahaan asuransi, porsi aset industri keuangan non-bank syariah sebesar 36,81%. Itu bisa dilihat dari diagram dari tabel pada Mei 2021. Perusahaan asuransi syariah itu terjadi penurunan, namun pada penurunan di asuransi jiwa namun terjadi penambahan di perusahaan asuransi umum dan asuransi syariah. Begitu juga dengan lembaga keuangan yang lainnya. Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda assurante yang dalam hukum Belanda disebut verzekering yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan asuransi kemudian timbul istilah assurender bagi penanggung dan geassurender bagi tertanggung. Sedangkan dalam bahasa Arab, asuransi disebut sebagai at-ta'mim, penanggung disebut mu'amim, sedangkan tertanggung disebut mu'aman lahu atau musta'min. Menurut Robert E. Mer, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut. Dari sini dapat disimpulkan asuransi syariah atau juga bisa disebut sebagai takaful ialah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tak baru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Sejarah asuransi syariah. Sejarah terbentuknya asuransi syariah dimulai sejak tahun 1979 yang ditandai dengan berdirinya perusahaan asuransi di Sundan bernama Sundanese. Pada tahun yang sama, sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi syariah di wilayah Arab. Kemudian,
Asuransi syariah juga dikenal di Swiss yang ditandai dengan berdirinya asuransi syariah bernama Dar Amal Al-Islami di tahun 1981. Yang selanjutnya memperkenalkan asuransi syariah ke Jenewa. Di Eropa sendiri, asuransi syariah kedua bernama Islamic Takaful Company atau ETC yang berdiri di Luxembourg pada tahun 1983 dan diikuti oleh beberapa negara lainnya. Sedangkan perkembangan asuransi di Indonesia baru ada pada paruh akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia atau ATI pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan diresmikannya PT Takaful Asuransi Keluarga melalui SK Menkyu nomor keputusan 385 KMK.0194. Prinsip-prinsip asuransi syariah ada 8 macam. Yang pertama, tauhid, dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Yang kedua, ada keadilan. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Yang ketiga, tolong-menolong atau ta'awun. Kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong antar anggotanya. Keempat, kerjasama. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan ke antara kedua pihak yang terlibat. Yang kelima, amanah. Terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Lalu keenam, kerelaan. Kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana atau premi yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial. Yang ketujuh, tidak mengandung riba. Masalah riba dieliminir dengan konsep mudharabah atau bagi hasil di dalam asuransi syariah. Yang kedelapan, tidak mengandung adanya perjudian atau maisir yang dapat menjadikan asuransi syariah tersebut menjadi haram. Yang kesembilan, tidak mengandung gharar. Dalam asuransi syariah, masalah gharar atau penipuan ini dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad takabuli atau tolong-menolong, atau juga akad tabaruk dan akad mudharabah atau akad bagi hasil. Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi syariah berdasarkan ajaran Islam, sedangkan asuransi konvensional tidak berdasarkan syariat Islam. Asuransi syariah kontrak didasari atas prinsip takaful dan mudharabah, sedangkan asuransi konvensional kontrak didasari pada perniagaan atau jual beli semata. Asuransi syariah memiliki dewan pengawas syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki dewan ini. Asuransi syariah sistemnya bagi hasil atau mudharabah, sedangkan konvensional pelaburan dana berasaskan bunga atau interest. Asuransi syariah dana yang terkumpul merupakan milik peserta, sedangkan asuransi konvensional dana yang terkumpul merupakan milik perusahaan perasuransian. Asuransi syariah dana yang diambil peserta berasal dari dana tabaru, sedangkan konvensional dana yang diambil peserta berasal dari uang milik perusahaan. Selanjutnya yaitu kendala penerapan asuransi syariah, yaitu yang pertama, rendahnya tingkat perhatian terhadap keberadaan asuransi syariah. Yang kedua, asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal padanan atau pembiayaan. Yang ketiga, asuransi syariah sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah lain masih dalam proses mencari bentuk. Yang terakhir, rendahnya profesionalisme sumber daya manusia atau SDM menghambat laju pertumbuhan asuransi syariah. Strategi pengembangan asuransi syariah.
Yang pertama, perlu strategi pemasaran yang lebih berfokuskan kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Yang kedua, sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, tentunya aspek syiar Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Dan yang ketiga, yaitu dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi syariah.